kepada anak kelas 9 SMP. Untuk selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alangkah baiknya sebelum pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Doa selesai. Untuk hari ini apakah ada yang tidak hadir? Tegar Pak. Kenapa nggak hadir Tegar? Sakit. Oh, sakit. Katanya sakit. Sampai cepat sembuh ya yang nggak hadir. Untuk hari ini apa kabarnya? Semoga selalu bahagia ya, karena topik dunia pun juga harus bahagia. Baik, untuk tujuan pembelajarannya itu hari ini peserta didik mampu untuk memahami, menganalisis, dan mengevaluasi teks puisi serta memahami unsur-unsur intrinsik maupun ekstrinsik teks puisi untuk bisa menganalisis dan menciptakan teks puisi tersendiri dengan kreatif. Lalu di sini kita akan belajar tentang melaporkan hasil analisis puisi. Nah, untuk topik pembahasannya itu ada pengertian ciri dan struktur puisi, jenis-jenis diksi, jenis-jenis gaya bahasa, dan mengimplementasikan salah satu majas ke dalam puisi. Nah, ini adalah menjadi gong untuk hari ini. Nah, sebelumnya kan kita sudah pernah membahas tentang puisi. Anak-anak sudah tahu puisi belum ya? Sudah. Nah, apa yang menjadi perbedaan antara teks puisi dengan teks yang lain? Ada yang tahu? Puisi indah, puisi bahasanya lebih kritis. Kemudian nilai-nilai apa yang membuat Anda tertarik untuk mulai membaca puisi? Oh, baik. Bahasanya estetik. Kemudian pengertian ciri dan struktur puisi. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, puisi itu merupakan sastra yang terikat oleh irama. Irama itu ketukan yang ada dalam setiap larik. Kemudian matra itu konsep dari ketukannya. Lalu rima itu akhiran dari setiap larik, serta penyusunan larik itu kalimat dan bait itu paragrafnya. Teks puisi merupakan bentuk karya sastra yang berisi ungkapan hati, pikiran, dan perasaan penyair yang dituangkan dengan memanfaatkan segala daya bahasa, kreativitas, dan imajinasi pengarang dengan rangkaian bahasa yang indah serta mengandung irama juga makna. Lalu untuk ciri-ciri puisi, nah untuk ciri-cirinya itu berisikan ungkapan pikiran sama seperti teks yang lain ya, yang bersifat imajinatif, lalu menggunakan bahasa konotatif. Nah, menggunakan bahasa konotatif itu menggunakan bahasa yang memiliki arti yang lain gitu loh. Jadi seperti ular itu kan digambarkan sebagai makhluk yang melata gitu kan. Tetapi kalau di puisi itu bisa bermakna sebagai sesuatu yang licik gitu. Lalu terdapat pemadatan segala unsur daya bahasa. Nah, daya bahasa itu kan pemadatannya karena dalam setiap larik itu kan hanya ada 12 ketukan, maka kan ada terjadi pemadatan bahasa gitu. Lalu menggunakan diksi yang tepat dengan memperhatikan irama atau bunyi gitu ya.
Nah, kenapa harus memperhatikan diksi yang tepat? Karena ya tadi itu ada pemadatan segala unsur dari bahasa, lalu dapat dibentuk oleh tipografi. Lalu ada struktur teks puisi. Nah, struktur teks puisi itu ada struktur fisik dan struktur batin. Nah, struktur fisiknya itu struktur yang dapat dilihat secara langsung gitu ya, seperti diksi, imaji, gaya bahasa, tipografi, kata konkret, dan rima. Biasanya puisi kan berbentuk teks kan. Nah, yang bisa kita lihat dalam teks tersebut itu struktur fisiknya. Sedangkan struktur batinnya itu puisi itu dari dalamnya, yaitu struktur yang diketahui dengan pembacaan dan pemaknaan yang dalam terhadap puisi tersebut. Ada rasa, tema, nada, dan amanat. Lalu jenis-jenis diksi. Nah, diksi itu adalah pemilihan kata yang tepat dan sesuai untuk mengungkapkan suatu gagasan atau ide. Nah, di sini diksi itu ada dua, diksi berdasarkan makna dan diksi berdasarkan leksikal. Anda bisa baca sendiri ya. Kemudian ada jenis-jenis gaya bahasa. Gaya bahasa itu merupakan penggunaan kata-kata yang kreatif dan menarik gitu ya, untuk menyampaikan pesan, sehingga bahasa yang digunakan tidak hanya menyampaikan informasi tetapi juga menciptakan kesan tertentu pada pembaca atau pendengar. Jadi gaya bahasa itu digunakan untuk menyelimuti informasi yang biasa saja biar bisa menarik. Iya betul. Nah, di sini gaya bahasanya itu ada banyak, ada perbandingan, ada gaya bahasa perbandingan, ada gaya bahasa pertentangan, pertautan, dan juga penegasan. Ini bisa kalian baca, nanti Bapak akan kirim PPT-nya. Nah, di sini itu ada mengimplementasi salah satu majas di dalam puisi. Nah, di sini itu Bapak lebih mengedepankan atau lebih mendalam ke majas personifikasinya. Ada yang tahu tentang majas personifikasi? Iya, Bapak. Tolong Mas Yasin dibacakan. Ya, majas personifikasi adalah salah satu majas atau gaya bahasa yang menggunakan benda atau cerita hidup seolah-olah memiliki sifat seperti makhluk hidup atau manusia. Majas ini seolah-olah menjadikan suatu benda mati dapat melakukan sesuatu itu lainnya yang dilakukan manusia. Fungsi dari majas personifikasi untuk menggambarkan situasi yang tidak perlu disampaikan melalui perumpamaan tersebut serta memberikan efek kritis dan romantis. Baik, jadi majas personifikasi itu majas yang benda mati seolah-olah bisa melakukan kegiatan seperti makhluk hidup, terutama manusia ya. Nah, ini contoh majasnya. Di sini itu ada kata sepi menyanyi. Sepi itu kan tidak bisa menyanyi ya. Yang bisa menyanyi itu hanya manusia. Jadi ini termasuk majas personifikasi. Nah, ini latihan soalnya. Bisa saya kasih. Nah, latihan soalnya itu buatlah kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 orang. Terserah kalian mau buat sendiri juga nggak apa-apa. Lalu bacalah puisi senja, hujan bulan Juli, puisi untuk ayah tercinta yang ada di modul juga, nanti Bapak bagikan. Lalu diskusikan ini. Nah, nanti bisa diisi di sini ya. Iya, ada puisi. Bapak kasih waktu berapa mau berapa? 20 menit ya? 30 Pak. Ya, udah 30. Berat kerjakan ya. Baik. Mungkin waktu sudah selesai ya. Sudah selesai semua. Baik, apakah ada perwakilan yang ingin membacakan? Silakan. Baik, untuk yang
kebijaksanaan dan keindahan alam. Kemudian untuk teks puisi ketiga yaitu temanya itu tentang kenangan masa kecil dan ikatan kuat antara anak dan ayah. Kemudian untuk unsur intrinsik, nah di sini unsur intrinsik itu ada tema. Untuk teks puisi 1, temanya itu mengenai senja yang menggambarkan suasana senja yang penuh makna filosofis, seringkali dikaitkan dengan akhir hidup atau peralihan. Kemudian selanjutnya ada unsur ekstinsik. Di sini unsur ekstensiknya itu adalah latar belakang penulis. Nah, untuk puisi yang pertama itu ada tahun 1990-an, masa awal perkembangan sastra. Kemudian untuk teks puisi kedua yaitu tentang tahun 1970-an, masa transisi sosial dan politik. Kemudian yang ketiga itu ada masa kini puisi lebih terbuka terhadap berbagai gaya dan tema. Baik, terima kasih Mbak Emi. Silakan duduk. Baik, karena anak-anak sudah selesai dalam mengerjakan, mungkin apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup Pak. Cukup. Baik. Karena sudah habis waktunya, Bapak akan memberikan PR ya. Dalam modulnya itu ada PR. Sudah bisa mana ya? Ada tugasnya. Di sini nanti kan modulnya Bapak bagi. Nanti teman-teman anak-anak bisa mengerjakan di kertas, bisa dikerjakan di rumah. Nanti pertemuan selanjutnya bisa dikumpulkan. Baik, Pak. Oke, karena pertemuan sudah habis waktunya dan tidak ada yang ingin ditanyakan, Mrs. bisa baca? Tidak bisa. Itu ada yang dibacakan. Yang bisa. Biru laut seperti kolam. Cakep. Ikan paus pandai menyelam. Cakep. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi dengan salam. Terima kasih. Mungkin itu saja presentasi dari Bapak, pembelajaran dari Bapak. Akhir kata, apabila ada kesalahan dalam presentasi, Maaf ya. Bapak minta maaf. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus biar lupa Iya.